Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak M. Khazali MPD, sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Hukum Nun Sukun dan Tanwin bertemu huruf iklab dan ikhfa. Dari latar belakang kami, tajwid adalah bentuk masdar yang berasal dari fi'il madi jawaba yang berarti membaguskan. Menurut Abdullah Syar'i, ilmu tajwid merupakan ilmu yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya membunyikan huruf-huruf dengan benar, baik huruf yang berdiri sendiri maupun huruf dalam rangkaian. Kegunaan dari ilmu tajwid yakni memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan serta memelihara lisan dari kesalahan membacanya. Ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Membaca Al-Quran dengan baik dan sesuai ilmu tajwid. Jadi pengertian ilmu tajwid ini adalah ilmu cara membaca Al-Quran dengan benar dan tepat, yakni mengeluarkan bunyi huruf dari asal tempat keluarnya makhraj sesuai dengan sifatnya dan konsekuensi dan sifat yang dimiliki huruf tersebut, yang dimana harus berhenti wakaf dan dimana harus memulai bacaan kembali. Huruf nun sukun atau nun mati dan tanwin merupakan suatu pertemuan antara nun sukun dan tanwin, baik bertemu dalam satu kalimat ataupun berbeda kalimat. Namun pengecualian untuk tanwin karena tidak ada tanwin yang bertemu dalam satu kalimat pada salah satu huruf nun mati yaitu izhar, yang akan diciptakan 4 hukum bacaan yakni izhar, idgham, iklab dan ikhfa. Selanjutnya di sini kami mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan hukum nun sukun dan tanwin? Yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf iklab. Selanjutnya yang akan disampaikan pengertian hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau nun mati merupakan nun yang berharokat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali dengan huruf yang lain, huruf yang berharokat fathah, kasroh, dan dhamma. Sedangkan tanwin merupakan nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda, yang kelihatannya apabila dibaca secara wasal atau disambung dengan kata lain, maka akan hilang diwakafkan atau diberhentikan. Bunyi bacaan tanwin ini sama dengan seperti bacaan nun sukun atau nun mati, sehingga dalam hukum-hukumnya bacaannya pun juga sama. Di dalam penulisannya, tanwin merupakan tanda harokat rangkap dan terdiri dari fathatain, kasrohtain, dan dhammatain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu hukum nun sukun dan tanwin bertemu huruf iklab dan ikhfa. Iklab. Iklab menurut bahasa ialah merubah, membalik, menukar. Sedangkan menurut istilah ialah merubah bunyi nun sukun atau tanwin menjadi mim apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jumlah huruf dari iklab yaitu 1, ba. Adapun ketentuan tajwid dari iklab adalah apabila huruf ba bertemu dengan nun sukun atau tanwin maka dibaca iklab. Alamah Al-Jamzuri mengatakan yang ketiga adalah klab, yakni bila menghadap huruf ba maka akan diubah menjadi mim dengan guna disertai ikhfa. Cara membaca iklab adalah dengan membalik suara nun sukun atau tanwin menjadi suara mim sukun. Cara pengucapan untuk iklab yang benar dalam mengifakan mim qalb pada huruf ba, merapatkan 2 bibir tanpa mengerutkan, tanpa penekanan, dengan disertai guna. Hukum membaca iklab dalam Al-Quran.
biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil, dan huruf tersebut diletakkan di atas di antara nun sukun dan tanwin dengan huruf ba. Rohim, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari makalah kelompok 3, yaitu bi ikfa. Untuk hukum tajwid yang terakhir ini adalah ikfa. Ikfa memiliki arti menyembunyikan atau samar, yang mana maksudnya di sini adalah ketika membacanya maka ada huruf yang disembunyikan atau dibaca samar. Menurut bahasa ikfa, berarti tertutup atau tersembunyi, dan berdasarkan istilah adalah mengucap huruf yang mati dan sunyi dari tasydid dengan disertai dengung pada huruf yang pertama kali, nun mati atau tanwin. Apabila nun sukun atau tanwin menghadapi dari salah satu huruf ikhfa yang berjumlah 15, maka dinamakan ikhfa hakiki. Maka cara membacanya dengan samar-samar. Huruf tersebut adalah huruf nun pada saat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Maka dalam hal ini bunyi huruf n pada nun mati dan tanwin diucapkan secara samar, yakni tidak jelas seperti bacaan izhar dan juga tidak hilang seperti halnya pada idgham, melainkan di antara keduanya yaitu dibaca disertai dengung selama 2-3 harakat. Huruf ikhfa berjumlah 15, di antaranya adalah ta, sya, za, daja, sasya, sodo, tozo, fakoka. Cara membacanya adalah jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di atas, maka harus dibaca ikhfa, yaitu dengan menyamarkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf yang ada di depannya. Lebih lanjut, ikhfa dibagi atas tiga dengan sifat antara lain. 1. Jika bertemu huruf h dan kho, lebih ditekankan atau dibaca dengung. 2. Jika bertemu huruf ta, da, dan to kesamaran bunyi n dibaca lebih ditekankan, dan jika bertemu dengan huruf yang lain maka kesamaran bunyi dari huruf n dan didengung diberi penekaran suara. Dalam pelafalannya, jika harus memperhatikan bahwa saat kita hendak mengucapkan bunyi n, maka ujung lidah hendaknya menyentuh pangkal gigi dengan pangkal gigi depan atas, dan untuk melahirkan ucapan bunyi n yang samar maka ucapkan n tanpa ujung lidah menyentuh pangkal gigi depan atas. Kemudian bersiap untuk mengucapkan huruf berikutnya dan tahan selama 2-3 harakat, kemudian lanjut dan bunyikan huruf berikutnya. Baiklah, dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari nun sukun atau nun mati itu merupakan nun yang berharokat sukun, sehingga tidak dapat dibunyikan kecuali diawali huruf lain yang hidup yang berharokat fathah, kasroh, doma. Sedangkan tanwin itu adalah nun mati yang bertempat diakhiri isim atau kata benda, yang kelihatan apabila dibaca secara wassal atau disambung dengan kata lain, dan akan hilang apabila diwakafkan atau diberhentikan. Bunyi bacaan tanwin itu sama seperti nun mati, sehingga hukum-hukum bacaannya itu sama. Iklab itu itu artinya menukar atau mengganti suatu huruf lain yang berbeda dari hukum asalnya. Dalam hukum nun mati ini atau tanwin, iklab itu berarti menukar atau mengganti nun mati yang tanwin menjadi mim mati disertai dengan berdegung. Selanjutnya ikfa itu adalah melafalkan huruf yang menyembunyikan atau menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin yang dibaca dengan degung atau berbunyi n dengan huruf yang ada di hadapannya. Selanjutnya saran. Demikian makalah yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Bila ada kata penulisan atau terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik penulis diharapkan untuk menyempurnakan makalah ini agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.